Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi. Bertemu lagi dalam program Kembang Podcast Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Sofatus Sodikoh, Humas Kemenak Rembang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas salah satu program Kementerian Agama yaitu sertifikasi halal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Nah, pada tahun ini Kementerian Agama RI telah meluncurkan program sertifikasi halal gratis atau disingkat SEHATI bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Rembang. Untuk membahas tentang program SEHATI ini, kita sudah mendatangkan narasumber, yaitu penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Rembang, Ibu Hajah Sri Farida Ristiana SHI. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, Ibu Ida. Ini Kementerian Agama sudah meluncurkan program SEHATI ya, sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha. Bisa dijelaskan Ibu, apa sih sebenarnya program SEHATI ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Iqra atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab secara apa itu SEHATI, maaf Mbak Ito, ini perlu apa yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakangi program SEHATI ini? Ya. Sejak tahun 2014, itu tepatnya 17 Oktober, itu Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sering disingkat JPH itu disahkan, diundangkan ya. Lalu ketika jaminan produk halal, terutama pemberian sertifikasi produk halal yang semula di penyelenggaranya MUI beralih ke BPJPH itu tahun 2000. BPJPH didirikan tahun 2017. Kemudian 2 tahun berikutnya, waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim. Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Betul. Itu menandatangani MOU dengan banyak kementerian tentunya. Lintas kementerian ya. Betul. Salah satunya ada Pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga Polri. Mungkin Mbak Iko Anda tanya kenapa harus ada Polri juga di dalamnya. Itu setelah MOU jadi tahun 2019 itu BPJPH sudah meluncurkan yang namanya pemberian sertifikat halal gratis. Tapi waktu itu belum, karena sosialisasinya masih terbatas, jadi ya belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Tahun 2020 jalan, 2021 jalan, sampai sekarang 2022. Jadi SEHATI itu muncul, itu merupakan program kerja dari BPJPH, Kementerian Agama. Betul. Terus untuk tahun 2022 ini sendiri, sekarang ini sudah ke tahap ketiga. Tahap ketiga ya? Tahap awal itu mulai bulan Maret sampai Agustus, yang kedua Agustus sampai Oktober, yang ketiga Oktober diperpanjang lagi sampai 8 November nanti. 8 November. Ya, ini sudah awal November, berarti kurang sebentar lagi dong ya? Betul. Kurang beberapa hari lagi. Ya Bu, berbicara tentang sertifikasi halal ya, ini seberapa penting sih Bu bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal ini? Pertanyaan yang bagus Mbak Iko. Terkait sertifikasi halal ini dikatakan sangat-sangat penting sekali, dengan bahasa sangat-sangat penting sekali Mbak Iko. Kenapa? Karena secara data itu 88% penduduk Indonesia itu Islam, ya, beragama Islam. Dilihat dari data itu, sementara dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, ya ayyuhan nas
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalan disebutkan awal. Halal. Halal ya. Jadi bagaimanapun makanan, minuman yang dikonsumsi oleh umat Islam harus halal. Di sini halal di sini jadinya menjadikan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Iya. Kebutuhan dasar juga ya. Begitulah. Jadi dalam hal ini pemerintah ini respon pemerintah yang sangat-sangat positif sekali, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, yaitu terkait jaminan produk halal. Di mana di dalam undang-undang ini itu sudah mencakup banyak hal, hampir sudah tercantum di dalam undang-undang ini semua hal terkait ke halal itu sendiri. Terus lagi selain karena umat Islam di Indonesia yang sebagian besar 88% itu terus target ke depan dengan produk halal ini, kita dituntut untuk menguasai pasar global. Pasar global kita tidak hanya di dalam negeri saja. Ya, nggak hanya domestik ya. Kita harus bisa menjangkau internasional, pasar global itu sendiri. Karena dunianya memang sudah mengglobal, dunia online ya, sampai itu ada tagline halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Apalagi ini menjelang G20 ya Bu ya. Betul, bulan ini ya. Jadi kenapa untuk sertifikasi halal ini sangat-sangat penting. Ngaten ya. Iya. Berbicara tentang ini Bu, jenis produk yang diimbau untuk memiliki sertifikat halal. Dengar-dengar ini nggak hanya untuk makan minuman saja. Betul. Bu ya. Bisa disebutkan nggak Bu jenis-jenis produk apa saja yang diimbau untuk memiliki sertifikat halal ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah banyak hal yang ada di dalamnya, termasuk apa yang harus disertifikat halal. Iya. Sertifikat halal ada dua jenis, yang berupa barang dan jasa. Barang dan jasa. Jasa pun harus halal. Betul, ya. Untuk barang itu bisa ada makanan, minuman, terus lalu kosmetik juga, ya. Obat-obatan, barang gunaan. Ini Mbak Iko kayak kain yang kita pakai, ya. baju. Ya. Ada barang elektronik juga ya. Iya, itu sekarang harus bersertifikat halal. Sementara untuk jasa tadi Mbak Ika, jasa juga. Jasa itu ada RPH, rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, pendistribusian. Itu jasa juga berarti ada jenis-jenisnya sendiri ya. Itu sudah disebutkan di dalam undang-undang itu. Iya, sudah lengkap di situ. Terus untuk melengkapi di undang-undang sudah lengkap, tapi turunannya yaitu di KMA 748 itu di sana dijelaskan barang-barang yang wajib, di situ harus wajib bersertifikasi halal. Barang-barang yang wajib bersertifikat halal. Iya betul, di situ sudah dijelaskan banyak sekali. Terus KMA 1360 itu terkait barang yang tidak wajib. Maksudnya tidak wajib karena barang-barang itu sendiri dihasilkan alam. Jadi kayak air, buah, itu kan langsung jelas kehalalannya. Jadi untuk aturan turunan dari undang-undang itu berarti sangat sangat terperinci ya. Ya betul Mbak Ika. Menerbitkan ini. Ya pemirsa nanti bisa googling ya. Sebagaimana aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi. Ya baik Bu Ida, selanjutnya ini nih Bu, persyaratan untuk sertifikasi halal ini dalam program Sehati ini apa saja sih Bu persyaratannya? Jadi terima kasih. Untuk persyaratannya kita harus tahu dulu. Mungkin untuk pelaku usaha itu apa toh yang diinginkan.
di sini sehati kita itu dalam pendaftaran dulu. Dalam pendaftaran, khususnya dalam pendaftaran sertifikasi halal ini, pemerintah menyiapkan mekanisme-mekanisme. Ada 2 mekanisme, yaitu satu secara self-declare dan yang kedua secara mandiri. Secara mandiri dan self-declare. Secara self-declare sendiri itu juga dibagi 2. Ada yang sehati dan ada yang fasilitasi. Oh, gitu. Nah, di sini kita bahas sehati. Sehati yang termasuk self-declare itu ya. Betul. Sehati nanti. Terus di sini self-declare sendiri itu apa? Self-declare di sini adalah program dari pemerintah karena evaluasi tahun-tahun kemarin, karena banyak UMK itu yang terdiri notabene dari masyarakat ekonomi, mungkin secara teknologi perlu dampingan. Nah, ini self-declare itu dibentuk oleh pemerintah, khususnya BPCPH di sini untuk mendampingi dalam hal verifikasi dan validasi pelaku usaha dalam mendapatkan dalam pendaftaran sertifikasi halal. Oh, begitu. Jadi di sini sifatnya dalam pendamping PPH, pendamping proses produk halal itu gratis. Tidak ada dipungut biaya dari pelaku usaha. Ya, bisa dicatat ya, gratis. Namanya sehati, sertifikat halal gratis. Untuk itu para pelaku usaha mumpung masih ada waktu, karena ini untuk tahap ketiga yang kemarin mulai Oktober dan nanti berakhir tanggal 8 November, silahkan segera cepat-cepat untuk mendaftar. Nanti kami kasih nomor yang bisa menghubungi siapa, Bu? Oh, iya. Teman kami selaku koordinator pendamping proses produk halal, yaitu Zikrullah Dzulkarnain, atau langsung aja hubungi nomor kami yang berkantor di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, khususnya yang menangani sertifikasi halal. Ya, monggo silakan datang ke kantor kami untuk bertemu dengan Bu Ida ya, nanti akan dihubungkan dengan PPH ya. Betul, Bu ya, pendamping PPH produk halal. Untuk Rembang sendiri ada 10 orang. Ada 10 orang PPH. Nanti bisa nyuwun ya nomor-nomornya sama Bu Ida. Oke. Ya. Selama pelaksanaan sehati, Bu, dari tahap kemarin ya sampai Maret ya, tahun ini ya, sampai mau berjalan ini, kira-kira kendala di lapangan seperti apa, Bu? Tidak hanya tahun ini, Mbak Iko, sejak sehati digulirkan itu memang untuk kendala-kendala di lapangan sangat banyak sekali, tapi dari pihak pemerintah selalu ada evaluasi terus secara berkelanjutan, karena jangkauan PU pelaku usaha mikro kecil itu yang sangat luas. Ini taruhlah di Kabupaten Rembang, ini kita kerucutkan ya Mbak Ika ya, tidak secara skala nasional, tapi kita kerucutkan ke Kabupaten Rembang sendiri. Itu juga secara wilayah, itu ada yang perkotaan, ada yang desa. Nah, untuk mencapai yang pedesaan itu, kami sangat menjangkau desa ya, betul, membutuhkan akses ke sana. Untuk itu memang kami sudah ada solusi, kami bersinergi dengan teman itu Dinas Perindakop UKM. Terima kasih untuk Bapak Mahfud selaku pimpinan di Dindakop UKM. Terus yang kedua itu yang Mbak Iko, kendala juga itu tadi terkait karena pelaku usaha itu tidak semuanya paham teknologi, itu juga menjadi kendala tersendiri. Iya, betul. Untuk ada PPH tadi akan ini ya. Makanya itu tadi hasil evaluasi akan memberikan untuk membantu selain verifikasi bantuan verifikasi dan validasi untuk produk halalnya sendiri, juga membantu para pelaku usaha yang mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Itu
beberapa Ya. itu Mbak Iko kendalanya. Kalau di Rembang sendiri yang sudah memiliki sertifikat halal, berapa kisaran? Dari data tadi pagi, data di Sihalal, untuk laman Sihalal kan pendaftarannya lewat Sihalal ya. Iya. Itu kami buka untuk Kabupaten Rembang ada 199. Angka ini termasuk 199. kecil. Masih kecil ya? Betul. Di se-Indonesia itu memang ada tadi ada 126.620. 126.660. Itu Indonesia. Terus untuk Jawa Tengah ada 21.108 pelaku usaha. Dengan pendapatan ini, Pak, Jawa Tengah dapat peringkat ketiga, Mbak Iko. Oh gitu, lumayan ya? Indonesia secara nasional Ya, lumayan Jawa Tengah banyak dapat ya. peringkat Ya. 3. Yang nomor 1 itu Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur itu dapat 23.097. Ini yang kebanyakan yang sudah memiliki sertifikat halal ini produk makanan dan minuman ya? Betul. Memang Tapi ini program Sehati nggak cuman untuk makanan dan minuman saja ya sebenarnya, atau dikhususkan untuk produk makanan dan minuman, Bu? nah, gini Mbak Ika, untuk self declare sendiri itu masuk ke dalam Sihati. Iya, iya. Untuk program self declare itu diutamakan yang makanan dan minuman. Oh gitu. Ya. Yang ada syarat lagi Mbak Iko, yang terkait sistem prosesnya sederhana. Prosesnya. Tidak yang prosesnya memerlukan sederhana. apa namanya Mbak Iko, lab. Kayak pabrik begitu? Yang sederhana, produk rumahan yang gitu. Targetnya jelas-jelas seperti itu ya. self declare sendiri kan pernyataan dari yang pelaku punya usaha. pelaku usaha. Kenapa sampai muncul pernyataan? Pelaku usaha yakin bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Terjamin Jadi bahan kehalalannya. yang sudah punya SH. Jadi dengan bahan-bahan yang sudah ber-SH, pelaku usaha memproklamirkan kalau ini loh produk saya halal gitu. Iya. Ketika sudah terproklamirkan, dia menghubungi pendamping tadi, pendamping datang, memverifikasi benar enggak, memvalidasi. Kalau memang sudah oke, itu pelaku usaha memenuhi dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Mungkin Mbak Iko tanya apa dokumen yang harus dilengkapi gitu ya. Pelaku usaha pertama harus menyiapkan surat permohonan. Surat permohonan. Surat permohonan kepada Kepala BPJTH Pusat. Yang kedua, pelaku usaha menyiapkan dokumen terkait penyelia halal. Penyelia halal. Apa nih Bu penyelia? Mungkin belum banyak yang belum tahu. Betul. Dan ini biasanya dari pelaku usaha juga bingung. Penyelia itu apa? Penyelia halal yaitu orang yang diberi tugas untuk mengawasi proses dari produksi. Proses produksi suatu mengawasi proses produk. dari memproduksi suatu produk, betul nggih. Dan di situ nanti selain tugasnya mengawasi prosesnya, penyelia halal juga punya tugas ketika tim dari pihak BPJTH untuk verifikasi dan validasi, beliau penyelia halal ini yang nanti mendampingi, menunjukkan bagaimana prosesnya ini. Ya. Dan itu pemilik perusahaan tidak boleh merangkap jadi penyelia halal. Oh iya, harus orang lain ya. Syarat utama sebagai seorang penyelia halal adalah beragama Islam. Itu pasti. Nanti setelah itu dibuatkan SK Mbak Iko, penyelia halal dibuatkan SK dari pemilik perusahaannya. Ya. Itu nanti dilampirkan SK, lalu KTP dari penyelia halal itu, lalu riwayat hidup. Riwayat hidup dari penyelia halal. Kayak tadi surat permohonan, lalu dokumen penyelia halal. Yang ketiga bahan dari produk yang akan dihasilkan. Bahannya apa aja itu nanti ada bahan produksinya ya. Ada formulirnya, apa-apa ditulis di situ jelas. Nanti juga
nomor SH, sertifikat halal dari bahan yang dipakai itu. Oh iya. Di sini kelihatan Mbak Ika nanti kenapa. Kalau untuk bahan-bahan yang tidak punya SH bagaimana Bu? Gini. Kayak air, tepung yang biasa didapatkan di warung-warung itu kan bagaimana itu? Air itu tadi masuk ke yang KMA. Yang KMA. Kalau misalkan 1360. tepung dari warung sekitar itu kan nggak ada itu. Di sini dituntut carilah yang ber-SH. Oh begitu. Betul. Kalau Bu, aku kesulitan, tepung apa aja yang ada SH-nya. Kalau masa aku harus ke toko, lihat-lihat penjenengan pelaku usaha bisa mungkin minta bantuan pendamping PPH. Oh iya. Untuk di laman halal itu yang di info penting itu sudah lengkap. Bahan-bahan apa saja yang sudah ber-SH, itu tinggal pilih. Nanti tidak ada yang sulit Mbak Ika. Pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Yang intinya itu berpihak kepada UKM. Iya. Gitu. Tadi udah produk, terus proses Mbak Ika. Prosesnya. Selanjutnya di situ nanti pelaku usaha menuliskan prosesnya bagaimana menghasilkan produk tersebut. Jadi itu sifatnya kayak bagannya. Ini dari A ke B ke itu. Terus selanjutnya itu kemasan. Harus udah ada model kemasan nantinya produk itu mau dipasarkan. Iya. Terus yang paling penting yang terakhir ini SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal. Apa itu itu merupakan kayak apa ya? Dokumen ringkas dari mulai penyiapan bahan, proses sampai akhir nanti produk, terus bagian profil dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi itu nanti yang ditulis oleh pelaku usaha itu tadi terkait dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam pendaftaran. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Sri Farida Rizdiana tentang produk sehati. Jangan lupa segera daftarkan produk Anda untuk mendapatkan produk sertifikasi halal gratis. Karena waktunya sangat terbatas, yaitu sampai dengan tanggal 8 November 2022. Nanti bisa langsung menghubungi Ibu Farida di kantor Kemenak. Nanti akan dihubungkan dengan pendamping produk halal ya Bu ya. Sekian dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Tumbuh Khadijah yang telah memfasilitasi kami untuk program podcast edisi kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.